terkendali, Wang Ling mencoba melepaskan pedangnya. Tapi untung saja Sun Rong datang untuk membantunya, dan emosi Wang Ling pun bisa terkendali. Sekolah Liu Xi pun sudah berhasil menempati 5 altar. Guru Pansen pun tidak menyangka bahwa Wang Ling dan Sun Rong saling berkencan. Nah, di saat para guru melihat lokasi altar emas, mereka pun terkejut karena Chen Chao sudah terluka parah. Direktur Xi tidak tahu apa yang telah terjadi, karena dia sudah menyiapkan pertahanan yang tidak bisa dirusak oleh sekolah menengah. Kembali kepada Wang Ling, di saat mereka saling berbicara, Jiang pun datang dan langsung menghabisi Sun Rong dengan melepaskan jiwa dari tubuh manusianya. Melihat hal itu, seketika membuat emosi dari Wang Ling meledak dan menghancurkan segelnya. Iblis katak menggunakan kekuatannya untuk menghentikan waktu. Namun kekuatan dari Wang Ling sangatlah besar dan dia itu pun dengan mudah lepas dari kendali ruang dan waktu. Dia pun akhirnya mengetahui bahwa Wang Ling lah yang telah melindungi Sun Rong selama ini. Dia pun berusaha untuk menyerang Wang Ling, tapi itu semua sia-sia saja. Karena sekarang, perbedaan kekuatan mereka ini sangat jauh berbeda. Wang Ling terus mengamuk, berusaha untuk menghabisi Jiang, tapi Wang Ling segera menghentikan serangan itu di saat dia mengingat Sun Rong. Dia pun berusaha untuk mengobati Sun Rong, namun itu tidak berhasil, karena serangan dari Jiang telah menghancurkan jiwa Sun Rong. Iblis katak meminta Wang Ling untuk tidak menyerah, dan walaupun Sun Rong terlihat seperti masih hidup, itu karena dia telah menggunakan kekuatan waktunya. Dan jika Iblis katak menghentikan kekuatannya, maka tubuh Sun Rong akan menjadi dingin. Wang Ling akan melakukan cara apapun untuk menyelamatkan Sun Rong, bahkan jika dia harus menggunakan semua kekuatannya. Namun Iblis katak juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan karena ini adalah tentang kehidupan. Wang Ling pun mengingat masa lalunya dan merasa apakah dia ini harus kembali sendirian lagi. Air mata pun terus mengalir dari wajah Wang Ling sambil dia ini menatap Sun Rong. Dan akhirnya Wang Ling pun memutuskan untuk menata ulang dunia ini. Namun sayangnya, Sun Rong tetap saja tidak bisa diselamatkan. Roh pedang memberitahu bahwa kehidupan yang sudah hilang tidak bisa diperbaiki lagi. Bahkan kekuatan penyembuhan dari Wang Ling pun tidak bisa memperbaiki jiwa dari Sun Rong yang telah hancur. Wang Ling terus berusaha untuk mengatur ulang dunia ini, namun hasilnya tetap sama saja. Karena waktu sudah dihentikan, Iblis katak meminta mereka untuk memikirkan apa yang harus mereka lakukan. Walaupun kekuatan Iblis katak adalah mengendalikan waktu, tapi itu hanyalah sebuah kekuatan spiritual yang diubah menjadi kecepatan cahaya. Dan jika dia pun bisa kembali ke masa lalu, itu hanyalah sebuah teori yang membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar. Wang Ling pun memilih untuk mencobanya dan mengambil kembali kekuatan spiritualnya. Walaupun Wang Ling harus melawan hukum langit, dia ini tetap akan menyelamatkan Sun Rong. Iblis katak pun tertarik dan akan menyerahkan dirinya untuk membantu Wang Ling. Kita pun dibawa ke awal series ini saat Wang Ling masuk ke sekolah Liu Xi. Kejadian hampir sama pada episode pertama. Namun kali ini yang membantu Wang Ling bukan Sun Rong, melainkan Chen Chao dan Guo Hao. Wang Ling mulai merasakan ada sebuah kejanggalan, dan bahkan dia ini melihat bayangan dari Sun Rong. Dia terus melihat bayangan Sun Rong dimanapun dia berada, dan terus mengejarnya, namun semua itu hanyalah sebuah ilusi dari Wang Ling. Yang ternyata ini adalah dunia baru yang diciptakan oleh Wang Ling di saat dia dan Iblis katak bergabung. Mereka membuat berbagai dunia baru dengan kekuatan spiritual yang sangat besar. Namun akibat melakukan hal ini terus-menerus, sama saja dengan menghancurkan dunia asli. Xin berpindah ke dunia bawah. Raja baru dunia bawah merasakan sebuah getaran yang kuat dari dunia atas. Nah, di saat itu juga, ternyata Sun Rong berada di sana yang membuat Raja kaget karena di depannya ada pewaris dari grup tirai Hua Guo. Mereka mencoba menenangkan Sun Rong dan memberitahu bahwa dia ini
sedang berada di dunia mimpi. Kembali kepada Wang Ling, di sini dia bersama teman-temannya pergi ke taman bermain yang mana dia dan Sunrong pernah datang kemari. Di saat mereka bermain ramalan, Chen Chao dan Guo Hao mendapatkan ramalan yang membuat mereka sangat kecewa. Nah, di saat Wang Ling mencobanya, dia itu tidak mendapatkan ramalan dan malah menghancurkan tempat itu. Kembali ke dunia bawah, Raja kerepotan karena perbuatan dari Wang Ling yang terus-menerus membuat dunia baru. Dia pun akhirnya meminta mengembalikan jiwa Sunrong kepada Wang Ling. Nah, di saat kondisi sedang kacaunya, Sunrong pun bangkit kembali dan membuat roh pedang terkejut. Kembali kepada Wang Ling, dia yang bersiap naik kincir angin memberitahu kedua temannya bahwa dia ini merasa telah datang kemari dengan orang yang sangat spesial bagi dirinya. Namun kedua temannya tidak tahu apa yang dimaksud oleh Wang Ling. Nah, di saat mereka naik kincir angin, Wang Ling pun menangis. Karena walaupun dia ini sedang bahagia, tapi dia itu merasakan ada sesuatu yang sangat dia cintai telah menghilang. Di sisi lain, roh pedang memberikan kilas balik kepada Sunrong mengenai kejadian tadi. Sunrong pun mengerti dengan apa yang telah terjadi saat ini. Karena Wang Ling sudah menjadi sang pencipta dunia baru. Jadi, jika mereka tidak menghentikannya sekarang, maka dunia ini akan hancur. Sunrong pun setuju dan dia tidak takut untuk menyelamatkan seseorang yang dia cintai. Mendengar semangat itu, roh pedang pun membantu Sunrong untuk menyelamatkannya. Wang Ling yang tidak mengenali Sunrong terus menyerangnya. Tapi untung saja, Sunrong bisa menghindari dan menahan semua serangan dari Wang Ling. Hingga Sunrong pun berhasil membangunkan Wang Ling dan membuatnya itu mengingat semua kenangan bersama Sunrong. Sunrong pun telah berhasil membawa Wang Ling kembali. Kilas balik pun terjadi di saat Jiang masih menyamar menjadi He Bufeng. Dia yang marah mencoba untuk menyerang Chen Chao. Tapi untung saja di saat itu juga Wang Ling menyerangnya supaya Jiang tidak menyerang Sunrong. Sekolah Liu Xi pun berhasil memenangi pertandingan pedang roh dan membuat semua orang bangga kepada mereka. Dan lebih penting lagi, Sunrong tidak mati dan Wang Ling tidak mengamuk. Iblis katak bertanya kepada Wang Ling, apakah keputusan itu tidak menyakiti dirinya. Kita dibawa ke waktu sebelumnya, yang mana sekarang ini mereka tidak bisa keluar dari waktu yang telah terhenti. Karena akibat dari perbuatan Wang Ling yang telah membuat kekacauan di berbagai alam semesta. Namun ada satu cara untuk mereka bisa keluar dari tempat itu. Karena Sunrong telah berhasil memecahkan kedua dunia, jadi terbentuklah lingkaran waktu dan cincin waktu. Jadi intinya, mereka ini bisa kembali ke masa lalu. Namun akibatnya, semua ingatan dari Sunrong tentang kejadian ini akan menghilang. Sunrong meminta Wang Ling untuk tidak khawatir, karena menyelamatkan dunia adalah hal yang penting. Dan dia yakin, berapa kali pun dia terlahir kembali, dia itu akan selalu bersama Wang Ling. Iblis katak meminta Wang Ling untuk tidak berada di sini, karena sekarang hubungan dia dan Sunrong kembali ke sedia kala. Sekolah Liu Xi pun berhasil memenangi pertandingan ini dan Jiang pun sudah dikepung oleh pasukan dari Zuoyi. Wang Ling hanya berharap kedamaian di dunia ini dan segelnya pun kembali diperbarui. Dan di akhir season 1 ini, Wang Ling meminta iblis katak untuk kembali ke masa lalu di saat kejadian dia ditangkap oleh Jiang. Tapi kita tidak tahu apa yang akan Wang Ling lakukan dan season 1 pun telah selesai. Oke, untuk season 1 The Daily Life of the Immortal King sudah selesai kita bahas. Bagi yang baru bergabung maupun yang sudah lama bersama Hobi Film, terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengikuti pembawaan part pertama hingga part kelima dari season pertama The Daily Life of the Immortal King. Terima kasih kepada kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.